Nah, pertanyaan saya, apa dua elemen penting dalam kategori kegiatan ilmiah? Nah, nanti kalau kita bicara teori, banyak sekali teori. Ya, dijawab aja yang ditanya aja. Metode saja. Jadi tadi metode ilmiah tadi. Ya, dalam keterangan Anda sudah meyakini dengan pendekatan ilmu sosiologi tadi caranya objektif. Tapi dalam paparan Anda tidak objektif. Tapi Anda di sini menurut istilah saya, Anda melakukan penyelundupan sosiologi. Itu tadi apa ilmu Anda menjelaskan istilah-istilah apa yang Anda bisa terangkan kalau ini tidak ada kaitan dengan kegelisahan. Kan dia merasa pakar tadi, Anda bilang pakar, ahli. Nah, pakar apa yang Anda bisa menerangkan fenomena sosiologi ini? Yang tidak gelisah ini tadi ya? Tidak gelisah apa? Anda belajar nggak sampai situ? Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ahli. Saksi ahli, benarnya nggak ada keterangan ahli. Keterangan ahli, boleh tahu lulusannya mana? Tadi saya dengar Trisakti ngajar, tapi lulusnya dari mana? Ya? Tadi sudah saya bacakan tadi. Katakanlah terlewat tidak mendengar. Mau dijawab aja dijawab. Alumni mana dulu tadi? S1, S2, S3-nya double dia, dua kuliah di sosiologi juga di hukum ya, kalau nggak salah tadi ya. Iya, maksudnya kampusnya yang mulia. Yang pertama di antropologi budaya Universitas Gadjah Mada, S1-nya, S2-nya Magister Sosiologi, Magister Sosial Ilmu FISIP UI. Yang ketiga Doktor Kajian Kebijakan Publik FISIP UI. Kemudian di hukumnya S1-nya Fakultas Hukum Universitas Satya Agama Jakarta, S2-nya Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan S3-nya Doktor Hukum Trisakti. Terima kasih Yang Mulia. Luar biasa, hebat kampus-kampusnya juga ya. Tapi saya juga punya pengetahuan sedikit lah tentang sosiologi. Karena tahun 90 saya masuk program sosiologi di Technische Universität Berlin ya, Jerman. Jadi jago-jago sosiologi kita ngerti lah. Saudara saksi, dalam pendekatan ilmiah ada dua elemen penting kategori itu disebut ilmiah. Mungkin kita samakan dulu persepsinya. Sehingga pembicaraan kita ini betul-betul bersaksi sesuai yang Anda bilang dalam sumpah, sebenar-benarnya, sebaik-baiknya sesuai pengetahuan. Nah, pertanyaan saya, apa dua elemen penting dalam kategori kegiatan ilmiah? Saya jawab, ya Mulia. Kategori ilmiah itu, ya ini karena yang keras sedikit. Mulia karena Bapak, ada Bapak ya rekan, jadi menanyakan. Nah, pengertian ilmiah itu satu ya tentu itu objektif, gitu kan, namanya objektif. Objektif. Ilmiah tadi kalau filsafatnya tadi udah jelasin. Jadi objektif. Yang kedua itu bisa ada buktikan, bisa dibuktikan. Kalau bahasa ini diverifikasi. Nah, jadi untuk menyatakan karena kebenaran kan, artinya kan gitu Pak. Jadi sepanjang itu objektif,
sederhananya objektif. Nah, itu bisa dibuktikan. Itu sudah cukup itu. Ada yang lainnya, misal diobservasi, itu sifatnya empiris, itu sifatnya, itu banyak itu ambil-ambil ininya. Tapi dalam pengetahuan yang saya terima, yang saya dapat, itu lebih ke itu saja. Lebih gampang, mudah. Karena nanti kalau kita bicara teori, banyak sekali teori. Ya, dijawab aja yang ditanya aja. Metode saja. Ya, tadi metode ilmiah tadi. Ya. Persepsi saya itu tindakan berpikir ilmiah, objektif, sistematis, lanjutnya. Kemudian toleran, jujur, benar, adil. Yang saya maksud elemen ilmiah itu dua, yang saya maksud adalah metode dan yang kedua istilah. Karena semua begitu, mulai kita belajar kaji metodenya apa, kemudian istilah-istilah apa yang dipakai. Nah, di sini dikaitkan dengan metode, saya melihat Anda bisa dari deduktif ke induktif. Nah, saya mencoba dari induktif ke deduktif dan membangun istilah-istilah. Nah, dalam keterangan Anda sudah meyakini dengan pendekatan ilmu sosiologi tadi caranya objektif. Tapi dalam paparan Anda tidak objektif. Di mana tidak objektifnya? Satu, apa yang ditanyakan jaksa tadi soal dampak, gitu, bisa menimbulkan keonaran, keresahan, istilahnya sampai ada tingkatannya tadi kita mendengar semuanya, sampai kepada anarkis juga, ya, anomi yang paling tinggi, chaos itu. Nah, sisi lain, Anda tahu nggak dampak dari ini? Kami nggak gelisah, kami senang, kami happy. Karena kami akan lihat benar nggak nih Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Nggak ada yang gelisah. Betul? Nah, ini fakta sosiologis namanya. Kumpulan individu-individu. Kenapa Anda cuma satu pihak timbul kegelisahan? Enggak, kita happy kok. Karena kalau ini terbukti, itu punya baru yang disebut dengan akibat hukum. Nah, itu istilah ya, dan metodenya udah berbeda kita. Tapi Anda di sini, menurut istilah saya, Anda melakukan penyelundupan sosiologi, ya. Jadi ada yang diselundupkan oleh Anda, nggak diterangkan secara ilmiah tadi. Maka oleh karena itu, bagaimana Anda memandang? Pertanyaan saya. Orang-orang yang seperti ini, mereka datang ke sini tanpa dikasih ongkos, tanpa dibiayai dari berbagai macam daerah, bukan cuma Solo aja nih, banyak. Ya. Sebentar. Nah, itu tolong ke Pak Penasihat Hukum, pertanyaan ya, maksud saya begini, Pak, ini fakta sosiologis, secara individu-individu datang ke sini dengan penuh sukarela, bukan dengan kegelisahan. Bagaimana menerangkan ilmu tadi kepada mereka ini dan saya di sini semuanya? Ada ilmunya. Yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Ya itu tadi, apa ilmu Anda menjelaskan istilah-istilah apa yang Anda bisa terangkan kalau ini tidak ada kaitan dengan kegelisahan. Justru happy kita ke sini. Ya. Bahkan tanpa disadari polisi, jaksa, hakim mestinya happy. Kenapa? Karena dapat kerjaan ada kayak begini. Kalau nggak dapat kerjaan, kau juga. Ya, ini soal happy. Jangan dibantah-bantah tadi. Ini karena ahli, silakan dijelaskan menurut keahlian saudara. Sesuai keahlian. Kita juga ahli lah bisa. Tadi kan oleh karena itu, yang mulia, mohon dengan hormat yang mulia, mulia nanti menjembatani aja menilai. Ini saya kan dia merasa pakar tadi. Anda bilang pakar, ahli. Nah, pakar apa yang Anda bisa menerangkan fenomena sosiologi ini? Yang tidak gelisah ini tadi. Ya? Tidak gelisah apa? Anda belajar nggak sampai situ? Silakan, kalau Mbak bisa jawab dijawab, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, nggak dipaksakan. Lanjut lagi yang lain. Nah, biar ditanya yang lain. Oke. Kalau bisa dijawab, kalau enggak, kalau saudara tidak mau menjawab, ya itu hak saudara. Oke. Baik yang mulia, karena ini sharing ilmu, saya anggap sharing ilmu. Ya, jadi ilmu itu tidak ada absolut, pasti ada kekurangan.
Nah, berarti Nah, pendapat jadi- Anda tidak absolut. Ya nggak absolut. Ya makanya ada sisi lain. Maka saya ingin tanya satu aja Pak. Ya, sebentar biar ahli menjelaskan Ya. dulu pertanyaannya. Saya tunggu dulu. Oke. Jadi nanti mengenai kebenaran apa hak hakim. Saya kan hanya menyampaikan menurut ilmu yang saya pelajari. Nanti kalau memang ada, silakan aja panggil yang lain. Oke. Panggil aja yang lain. Nanti berpendapat Saya yang nggak nanya yang ini. lain, yang saya tanya Enggak. Brother Trubus, saya Iya, tanya Brother, bagaimana iya, Anda kita sama dengan Brother. pendekatan metodenya Oke, silakan dan dijawab istilahnya sesuai apa dalam sosiologi? sesuai kewajiban saudara sebagai ahli di sini, nggih. Ya. Dia jelaskan. Kalau memang Saya tidak tanya. bisa dijawab, tidak usah dijawab. Terserah Anda. Nggih. Ini bukan forum debat. Saya sekali lagi ingatkan ini bukan forum debat. Ini kita mencari masing-masing mencari kebenaran. Nanti ada bandingannya, silakan nanti kalau dijadikan aksi yang lain, saksi ahli yang lain monggo. Tapi sekarang Anda yang ditanya. Sekarang Anda di sini, Anda yang ditanya. Sepanjang pengetahuan Anda bisa dijawab, silakan dijawab. Nggih. Inti-intinya aja, biar nggak usah melebar kemana-mana. Nggak apa bro, kalau nggak Oke. jawab ya sudah, kita Oke. lanjut yang lain. Oke. Tadi yang mulia sudah saya jelaskan tadi. Sudah Oke. itu. Itu tidak menjawab, Anda menerangkan yang bukan saya tanya. Yang saya tanya, biar fokus, metode apa Anda gunakan dan istilah apa yang Anda bisa sebut tentang fenomena sosiologi yang tidak gelisah, tapi malah happy gitu. Ingin tahu, tadi Anda sendiri bilang kepo. Waktu saksi-saksi lain kemarin saya bilang kepo, bukan ada gelisah. Ya, bisa dijelaskan ya. Jadi ada Nah, saya dua, metode dan istilah. Monggo kalau Jadi mau ada dijelaskan. istilah, kan. ya, Oke. istilahnya itu kita sebutnya kan ada teori kemajmukan. Jadi pluralitas. Kurang dengar brother, tolong Yang mic-nya, mic. Baik ya, ada teori kemajukan. Kalau bahasa kerennya pluralisme teori. Pluralisme, pluralisme. Jadi orang itu dalam masyarakat itu ada yang istilahnya bahasa keren, ada yang berpendapat berbeda, ada yang punya pendapat itu masing-masing. Ya. Konteksnya adalah kalau kaitan dengan sosiologi hukum, yaitu kalau ada kaitannya dengan hukum. Kalau tidak ya sudah itu merupakan hal yang sifatnya aspirasi. Makanya saya dikatakan tadi, apakah itu yang disampaikan dalam itu langsung melanggar hukum? Tidak. Sekarang itu kan ada prosesnya dulu. Ada kritik sosial, itu ungkapan yang kemudian menjadi kritik sosial. Itu bertahap, pemahamannya bertahap. Sampai kepada ada kalimat-kalimat yang kemudian itu sebagai Oke itu ya bahwa mengenai kepakaran, mengenai apa kita nggak usah ini karena kalau pakar saya udah itu urusannya sertifikasi dosen itu kementerian punya mana ya. Ya, tapi diuji di sini. Jadi ya, kami yang menilai nanti kami yang menilai. Sebagai saksi Oke, kami yang dengar menilai keterangan. nanti. Oke. Pengantar hakim sudah jelas, yang dilihat pendapat Anda. Saya mau tahu pendapat Anda. Ya itu pendapat saya sudah Ya, Belum udah, menjawab, betul Anda pendapat, nggak jawab ya. metodenya apa, Anda nggak jawab istilahnya apa. Enggak, yang ditanya tadi metode dan istilahnya yang ditanya. Bisa dijawab. Terhadap orang yang happy, nggak gelisah. Tadi kan kegelisahan, ini bukan kegelisahan. Nah, sekarang yang ditanya kebalikannya. Ada yang tidak gelisah, ada yang happy dan tidak gelisah. Nah, teori apa dan istilah apa yang bisa Metodenya apa? metode apa yang bisa Ya, betul. saudara sampaikan di sini? Itu intinya dua aja, metode dan istilah. Ya, Jadi yang pertama kan tadi saya sebutkan teori. Teorinya kan teori pluralisme teori tadi. Jadi dalam masyarakat itu tidak sama, semua harus sama, seragam. Ada perbedaan-perbedaan. Jadi itu dalam sosiologi. Nah, metode apa yang bisa disampaikan? Itu adalah metode sebenarnya kepada ini apa? Kalau bahasa sosiologinya itu ini saya mau menerjemahkan supaya sederhana dipahami orang, kalau enggak nanti terlalu ilmu saintis. silakan. jelasin aja. Oke, silakan. Nah, ya. Jelasin aja. Tolong penonton tenang, penonton tenang ya. Jadi metode yang digunakan itu adalah metode keilmuan yang mendasarkan pada faktanya itu. Fakta yang diyakini oleh seorang ahli, seorang pakar berdasarkan keilmuan yang dipelajari selama ini. Gitu. Itu bukan metode. Nah, udahlah. Beda, nggak apa-apa lah. Ya, jadi saya lanjut Itu aja. menurut Pak Saksi itu ya. Kalau Silakan berdasarkan diganti fakta tuh namanya observasi, bukan metode. Gimana sih? Ya, itu kan perbedaan Oke, pendapat. Ya, silakan istilahnya kita apa? yang lain. Istilahnya, Ya. istilahnya apa? Istilah belum dijawab istilah. Apa?
istilah tadi kan ada dua pertanyaan, metode dan istilah yang Nah, tadi kan digunakan. istilahnya kan istilahnya kan kemajemuk. Kemajemukan. Itu teori pluralisme, nggak ada kaitan dengan ini. Pluralisme itu kemajemukan. Nah, ya kan majemuk. itu Nah, majemuk itu pertanyaannya, oke, saya ikuti logika Anda. Kalau Anda ngerti ada pluralisme, kemajemukan, kenapa Anda stereotip satu saja yang disebut dampak negatif? Kenapa? Kenapa nggak disebut ada karena ada Sebentar, ukuran ya, hukumnya. ya, dijelaskan. Oh, saya juga punya ukuran hukum. Oke.